sepertinya mulai memasuki babak akhir. Ya pokoknya intinya aku masih support Bang Amar lah. Saya katanya aku kalau support harus bilang katanya aku cinta juga. Kemarin adalah topik kanker tuh ya. Ini adalah jantung hatiku. Drama panjang sidang kasus dugaan pengedaran narkotika di Rutan Salemba yang menjerat Amar Zoni sepertinya mulai memasuki babak akhir. Setelah pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin, Jaksa Penuntut Umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman pidana tak main-main, yakni 9 tahun penjara, serta denda 500 juta rupiah, subsidiar 140 hari bui. Yang mirisnya, tuntutan ini membuat Amar Zoni lagi-lagi harus berlebaran di balik terali besi. Lantas bagaimana reaksi Amar hingga orang-orang terdekatnya saat mendengar tuntutan berat itu? Dan inilah jalannya sidang serta detik-detik Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutannya. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah 500 juta rupiah. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mematuhi program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Belum final kok, ini belum final. Jadi kan masih tuntutan dari JPU. Kalau saya sih benar-benar fokus untuk ke mentalnya Bang Amar saja, mendampingi Bang Amar aja, dan mudah-mudahan nanti di 3 minggu lagi ya kita mulai sidang lagi ya, mudah-mudahan hasilnya terbaik. Kalau aku malah pengennya kan dia direhab ya, bebas gitu. Udah 3 tahun, udah 3 kali lebaran tanpa Bang Amar, jadi ya kita berdua lagi, ya mudah-mudahan tahun depan atau mungkin 2 kali ya, berarti 2 kali lagi atau 2. Pokoknya insya Allah tahun depan kita bareng-bareng lagi lah gitu loh ya. Iya pasti inilah, shock lah dia, mentalnya, shock lah dia, mentalnya. Di luar dari tuntutan jaksa, drama percintaan mantan suami Iris Bella itu dengan Dr. Camelia pun ikut menjadi sorotan. Sebelumnya, Camelia mengaku sudah diputus sepihak dan tidak akan datang ke persidangan. Namun faktanya berbeda. Dengan kerudung pink, Camelia justru datang ke pengadilan bersama ibu angkat Amar, Titi Haryati, kemarin. Ya pokoknya intinya aku masih support Bang Amar lah. Saya katanya aku kalau support harus bilang katanya aku cinta juga. Selepas sidang pembacaan tuntutan, Dr. Camelia bahkan langsung bertemu dan berbincang serius dengan Amar. Sambil memegang mesra tangan sang kekasih, Amar secara terang-terangan menanyakan perasaan dan kadar cinta Camelia kepadanya pasca tuntutan hukuman yang diterimanya, yakni 9 tahun penjara. Alih-alih menjawab secara tegas pertanyaan itu, Camelia justru memilih menegaskan dukungannya untuk Amar, seraya mengusap mesra wajah Amar yang seolah membuktikan mereka tidak putus. Dan menariknya, surat putus yang dikirim ke Dr. Camelia disebut bukan dari Amar. Jadi benarkah sebenarnya tidak pernah ada kata putus di antara mereka? Lantas, dari siapakah surat itu? Aku tanya, kamu masih mau?
Semua pernyataan yang aku bikin itu nggak ada pernyataan yang aku mengatakan kalau aku yang yang bisa ngelepasin aku itu kan kamu yang di luar, bukan aku. Sekarang kamu dengar tuntutan aku kayak gitu. Kan masih tuntutan, belum putusan, kita masih bisa ada banding, masih ada PK. Iya. Sekarang seharusnya pertanyaan itu bukan itu, pertanyaannya aku yang harus nanya. Seberapa bagaimana perasaan kamu sama aku? Ya udah pokoknya Aku orang yang udah apa sekarang, kamu lihat aku udah dituntut. semangat lah. Dokter nggak bakal ninggalin Bang, Masya Allah perjuangan. Tadi gue udah bilang support ya Bu. Jadi ya memang kalau saya tahu persis ya memang mereka berdua itu ya sudah sama-sama senang, sama-sama mencintai, bahkan Amar sendiri dari awal pun sudah meminta kepada saya untuk supaya bicara sama bapaknya. Yang bikin surat. Nah itu aku no comment, aku nggak tahu ya. Aku udah jelasin juga, aku nggak tahu itu suratnya gimana. Dan aku sudah memberikan pengertian juga sama dokter kalau tidak perlu lagi untuk ribut-ribut atau gimana-gimana. Menariknya lagi, Camelia juga mengadu kepada Amar terkait banyaknya teror dan ancaman yang belakangan diterimanya. Tidak cukup hanya mengadu kepada Amar, Dr. Camelia juga sudah menunjuk Krisnamurti sebagai pengacaranya yang siap membawa kasus teror dan ancaman yang diterima kliennya ke jalur hukum. Lantas, seperti apa teror dan ancaman yang diterima Camelia? Benarkah ancamannya Amar akan dipidana seumur hidup jika Camelia masih mensupport dan datang ke persidangan? Lega lah, ternyata kan bukan dari dia gitu. Untuk tidak berhubungan lagi Ya pokoknya dengan tidak boleh Bang dekat Amar, lagi dekat lagi, saya harus sama jangan berstatement. menikah. Jangan menikah, terus jangan bilang diputusin. Jangan diputusin. Bilang saya yang kecintaan, Ini, tidak boleh tidak datang boleh ke datang sidang. sini. Kalau datang ke sidang, Bang Amar akan dituntut seumur hidup katanya. Beberapa waktu terakhir, klien kami menerima sejumlah ancaman. Tidak menutup kemungkinan perbuatan pihak-pihak tersebut akan kami laporkan jika klien kami merasa adanya tekanan dan ancaman yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman. Pemirsa, silet bak sudah jatuh tertimpa tangga. Kehidupan Amar Zoni pasca berkali-kali terjerat kasus narkoba seolah terus diisi dengan permasalahan pelik. Akankah Camelia benar-benar akan setia mendampingi sampai bebas atau justru meninggalkan Amar Zoni sebelum keluar dari balik jeruji besi? Selamat siang pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Pemirsa,